Kembali disergap pemirsa, lebih dari 10 kali ledakan terjadi saat kebakaran rumah terjadi di pemukiman padat penduduk di kawasan Madiun, Jawa Timur. Petugas sempat kesulitan untuk mencapai titik api lantaran rumah yang terbakar berada di gang sempit dan ramainya warga yang menyaksikan peristiwa kebakaran. Salah satu rumah warga di pemukiman padat penduduk di Jalan Panunggalan, Desa Menjayan, Kabupaten Madiun ini ludes terbakar. Rumah ini terbakar saat ditinggal pemiliknya pergi. Saksi mata menyebut api pertama kali muncul dari belakang rumah yang terbakar. Sebelumnya sempat terdengar 10 kali suara ledakan yang dilanjutkan kobaran api. Warga panik berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas pemadam kebakaran yang cepat datang ke lokasi langsung berupaya menjinakkan api. Upaya pemadaman ini sempat terkendala karena titik api berada di gang sempit dan ramai warga yang menyaksikan kebakaran. Warga juga menyebut kebakaran di rumah ini sudah 2 kali terjadi. Perkiraan sekitar 6:30 tadi. Api pertama kali muncul Di bagian belakang di bawah. Ada kendala ya, sedikit mas, sebabnya lokasinya agak jauh menuju gang sempit, kendaraan tidak bisa merapat. Yang pertama, yang kedua kendala masalah tempat lalu lintas yang cukup ramai, padat mas. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini. Akibat kebakaran, korban mengalami kerugian material mencapai puluhan juta rupiah. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi tembakan gas air mata saat membubarkan tawuran remaja di Johar Baru, Jakarta Pusat. Sebuah mobil kacanya pecah karena terkena lemparan batu. Sejumlah remaja yang terlibat aksi tawuran membubarkan diri setelah polisi menembakkan gas air mata di Jalan Keramat Pulo, Johar Baru, Jakarta Pusat. Batu dan pecahan kaca berserakan di lokasi. Sebuah mobil bagian kaca depannya pecah karena terkena lemparan batu. Tawuran remaja ini kerap terjadi dan meresahkan warga. Sempat khawatir. Masalahnya kita kan orang dagang. Ya sangat mengganggu aktivitas saya, ya kan, apalagi ini kan saatnya tidur. Tiba-tiba ada tawuran kan sangat mengganggu. Sempat ada barang yang rusak kena pecahan atau dilempar batu? Oh, nggak ada mobil, ada yang pecah. Pasca tawuran, warga masih berjaga-jaga, khawatir akan ada tawuran susulan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, warga membongkar sebuah makam yang mencurigakan di Lebak, Banten. Betapa terkejutnya warga karena ternyata makam berisikan jasad bocah perempuan yang diperkirakan berusia 8 tahun. Polisi kini memeriksa kedua orang tua korban yang diduga menjadi pelaku pembunuhan. Warga membongkar sebuah makam di TPU Gunung Kendang, Desa Cipalabu, Kecamatan Cijaku, Lebak, Banten. Warga curiga karena tidak ada warga sekitar yang meninggal, namun tiba-tiba mendapati ada makam baru. Disaksikan polisi betapa terkejut didapati makam berisi jasad bocah perempuan berusia 8 tahun di kedalaman setengah meter. Saat ditemukan, korban masih mengenakan pakaian dan tidak ditutupi kain kafan. Di sekitar lokasi, warga juga mendapati cangkul yang diduga digunakan pelaku untuk mengubur korban. Hasil penyelidikan polisi terungkap korban merupakan salah satu putri kembar, anak kandung dari pasangan suami istri, Lia Handayani dan Imam Safei. Polisi menduga orang tua korban menjadi pelaku utama, tindak kekerasan hingga menewaskan korban. Pembunuhan terjadi 26 Agustus lalu. Korban tersebut merupakan masih darah dagingnya. Diduga kedua pelaku ini mereka sudah menganiaya korban ini sehingga mengakibatkan meninggal dunia di TKP-nya di kontrakannya di daerah Jakarta. Karena kepanikannya dan dia merasa aman, polisi tidak bisa mengetahui, maka dia menghilangkan jejak untuk menguburkan di wilayah kita Cijaku. Sementara motif yang dilakukan oleh kedua pelaku ini
kesal dan gelap mata. Namun kami tetap mendalami motif-motif yang lain. Diduga mungkin banyak ditemukan nanti fakta-fakta baru. Untuk penyelidikan kasus ini, jasad korban diotopsi di rumah sakit. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Dan pemirsa, dari pemeriksaan orang tua korban terungkap bahwa bocah ini tewas karena dianiaya oleh ibu kandungnya sendiri. Penganiayaan terjadi di rumah korban di kawasan Tangerang, Banten. Orang tua korban membawa jasad korban dengan motor dari Tangerang ke Lebak, Banten untuk dimakamkan. Ironis, penganiayaan terjadi karena korban tidak mengikuti arahan sang ibu saat tengah belajar online. Lia Handayani, warga Kelurahan Kreo, Kota Tangerang ini ditahan di Polsek Lebak, Banten. Ibu muda ini diduga telah menganiaya bocah perempuan berusia 8 tahun, salah satu putri kembarnya menggunakan gagang sapu hingga tewas. Ironis, penganiayaan dipicu hanya karena korban tidak memperhatikan arahnya saat belajar online di rumah mereka. Saya menyuruh anak-anak saya nulis yang saya bilang, yang saya ucapin dan saya contohin. Satunya mengikuti, tapi satunya tidak mengikuti. Selain kamu mukul pakai gagang sapu, kamu mukul menggunakan alat apa lagi? Nggak pakai alat apa-apa lagi, cuma pakai gagang sapu sama tangan saya. Nggak mau bawa anak kamu ke rumah sakit loh, gitu loh? Apa? Karena saya takut. Saat kejadian melihat anaknya tak sadarkan diri, sang suami panik. Dengan menggunakan motor, Pak Sutri ini membawa jasad anaknya ke Cicaku, Lebak, Banten untuk dimakamkan. Pak Sutri ini sempat mendatangi kerabatnya di Cicaku untuk bersilaturahmi dan meminjam cangkul. Akibat perbuatannya, Pak Sutri ini terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Dan bisa setelah diotopsi, jasad bocah berusia 8 tahun yang tewas dianiaya ibunya di Tangerang, Banten telah dimakamkan di pemakaman Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Keluarga terpukul dengan kematian korban dan meminta polisi menghukum ibu kandung korban yang dikenal temperamen. Hanafi berdoa di samping makam KS, cucunya di pemakaman Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Hanafi terpukul dengan kematian bocah berusia 8 tahun ini yang diduga dibunuh oleh Lia, ibu kandungnya sendiri. Hanafi meminta polisi menghukum seberat-beratnya ibu korban yang juga merupakan anak kandungnya. Menurut Hanafi, ibu korban temperamen dan mudah marah. Pengakuan pelaku katanya ya karena hilaf, kesal sama anak. Anak saya cuma jangan ditapa, kalau bisa jangan terlalu diberatkan hukumannya. Ya biar setimpal sama yang dibuat aja dah, emosi gitu, cepat marah. Jadi selalu sasarannya anak. Saat ini satu putri kembar pelaku dirawat oleh sang nenek. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, seorang bandar narkoba yang telah lama menjadi incaran petugas ditangkap polisi untuk memperlancar aksinya. Pelaku menyimpan 22 paket sabu dalam sebuah pipa. Polisi berusaha mengeluarkan sejumlah paket sabu siap edar yang ditemukan dalam pipa paralon saat menggerebek sebuah rumah bandar narkoba di Kampung Baru, Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Upaya ini dilakukan pelaku untuk menutupi aksinya karena menyimpan 22 paket sabu siap edar. Untuk menghilangkan jejak, pelaku bersama keluarganya juga kerap berpindah rumah kontrakan. Penangkapan pelaku yang telah 4 bulan menjadi DPO ini dilakukan karena warga resah dengan ulah tersangka yang kerap menggelar pesta dan transaksi narkoba di rumahnya. Tersangka beserta barang bukti dibawa ke Mapolresta Padang. Untuk barang bukti yang kita dapatkan dari tangan tersangka yaitu 22 paket kecil narkotika jenis sabu, kemudian 1 batang pipa. Tersangka terancam 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga ditangkap karena menjual obat daftar G tanpa izin.
Penangkapan dilakukan setelah polisi menangkap seorang pria. Polisi menggerebek rumah kos di Jalan Mahir Mahar, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Penghuni kos yang merupakan ibu rumah tangga ternyata menjual bebas obat keras atau daftar G tanpa izin. Di kamar pelaku, polisi menemukan ribuan butir obat keras disimpan dalam kantong plastik. Kepada polisi, pelaku mengaku mendapatkan obat terlarang dari seseorang di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan menjualnya kembali kepada anak muda dan para pekerja bangunan di daerah sekitar. Penangkapan ibu 5 anak ini dilakukan setelah polisi menangkap seorang pemuda yang berusaha kabur saat membawa obat keras di sakunya. Di sini kita temukan ada sekitar ribuan obat jenis Seledril dan Samsudin. Ini kita akan lakukan pemeriksaan dulu, mengambil keterangan pemiliknya, seorang ibu rumah tangga. Pelaku dibawa ke Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian motor terjadi pada sebuah ruko di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tidak butuh waktu lama, pelaku yang beraksi seorang diri berhasil membawa motor korban sesaat setelah parkir di lokasi. CCTV merekam aksi pencurian motor di halaman ruko di Jalan Bandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang beraksi seorang diri membobol kunci kontak dan membawa kabur motor metik tersebut. Diduga pelaku telah lama mengintai ruko dan mengincar motor korban. Dugaan ini didasari karena korban menduga pintu rumahnya sengaja telah diganjal dari luar dengan menggunakan kursi bambu. Aksi pelaku terbilang cepat, hanya sekitar 5 menit setelah motor parkir di halaman ruko, karena korban akan menjemput istrinya yang kerja hingga tengah malam. Berbekal CCTV, polisi kini memburu pelaku. Waktu kejadian itu anak saya kan keluar, tidak lama dia pulang. Dia pulang parkir motor di depan, dia langsung masuk. Kira-kira ada sekitar 5 menit keluar sudah motor tidak ada. Pelaku melakukan aksinya terekam dengan salah satu CCTV di salah satu toko di Jalan Bandang. Jadi untuk pelakunya kami sementara melakukan penyelidikan lebih lanjut. Korban berharap polisi bisa menangkap pelaku pencurian motornya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pencurian di Ciracas, Jakarta Timur menangis usai ditangkap oleh korbannya. Pelaku yang diduga telah berulang kali beraksi sempat diamuk massa. Pelaku nekat beraksi dengan memasuki lantai 2 rumah korban melalui tangga di luar rumah. Udah. Video amatir warga merekam penangkapan pelaku pencurian berinisial ZA yang menangis saat ditangkap korbannya di Jalan Nusa Indah, Ciracas, Jakarta Timur. Pelaku tertangkap usai beraksi menggasak laptop, PlayStation, dan jam tangan. Warga yang emosi sempat menghakimi pelaku yang diduga kerap melakukan aksi pencurian di sekitar lokasi. Aksinya diketahui saat pelaku turun dari lantai 2 rumah korban lewat tangga yang terbuat dari kayu di luar rumah. Pelaku tertangkap tangan saat mengambil handphone di lantai 1 dan sempat melawan saat akan diamankan. ZA mengaku telah 3 kali melakukan aksi pencurian di sekitar lokasi. Meski menangis dan meminta ampun, korban tetap melaporkannya ke polisi. Mungkin dari setengah 2 kali udah masuk itu. Karena dia udah rapi-rapi barang elektronik yang di atas tuh semuanya PS3, laptop segala macam udah dirapin, siap bawa aja sama dia. Mungkin dia kurang puas, dia turun ke bawah. Mau ambil handphone saya, posisi yang di dekat sama badan saya, di atas kepala saya. Dan akhirnya ketahuan. Itu sempat ada perlawanan juga kan dari ininya. Guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, pelaku digelandang ke Mapolsek Ciracas. Polisi masih mendalami kasus ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah anggota geng motor terjaring razia polisi di Kota Medan, Sumatera Utara. Menghindari razia, sejumlah pengendara nekat kabur dengan melawan arus.
Sejumlah pengendara roda 2 yang diduga anggota geng motor ini berusaha menghindari razia yang digelar Satlantas Polrestabes Medan di Jalan Bukit Barisan, Kota Medan, Sumatera Utara. Sementara itu, sejumlah pengendara lainnya nekat memajukan motornya dengan kencang dan mencoba menerobos barikade polisi agar tidak terkena razia. Pada razia ini, polisi menindak puluhan pelanggar yang diantaranya terindikasi sebagai anggota geng motor. Para pelaku kerap menggunakan knalpot bising. Razia akan terus dilakukan demi mencegah aksi kebut-kebutan di antara anggota geng motor. Kami juga mengindikasikan bahwa mereka-mereka ini pelanggar dengan knalpot brong atau penggelong ini adalah sebagian dari kelompok-kelompok geng motor. Makanya dari awal kita lakukan antisipasi dengan cara melakukan penindakan agar tengah malam nanti bisa lebih teredam. Razia untuk menciptakan rasa aman bagi para pengguna jalan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan.